A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Ustadz Tio, tentunya dengan pembelajaran yang simple saja. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kekongruenan segitiga dan segi empat. Baik teman-teman sekalian, insya Allah di video ini akan singkat ya, karena banyak soal latihan dan gampang materinya, sehingga tidak akan terlalu panjang penjelasannya. Yang pertama, biasakan dalam belajar materi apapun, membuat mind mapping atau peta konsep. Dibuat simpel aja. Contohnya seperti yang nampak pada share screen ini. Ada kekongruenan dibagi segitiga sama segi empat. Nah, masing-masing punya subbab. Untuk segitiga ada garis dan sudut dan syarat kekongruenan. Untuk segi empat ada transformasi dan syarat kekongruenan. Tapi nanti saya sampaikan yang penting-penting saja. Pertama fokusnya adalah apa sih kongruen? Bentuknya sama, ukurannya sama, kembar siam. Itu adalah kongruen. Kalau kekongruenan segitiga adalah keadaan dua bangun datar segitiga yang memiliki bentuk dan ukuran sama, gitu ya. Nah, berikutnya sebagai pengetahuan dasar, wawasan, perbedaan ruas garis, sinar garis, dan garis. Kalau ruas garis, nggak ada panahnya. Kalau sinar garis, panahnya cuma satu. Kalau garis AB, nah ini ada panah kanan kiri karena bisa diperpanjang. Berikutnya ada hubungan antar garis nih, hubungannya baik atau buruk tergantung amalnya tentunya. Hablum nanas. Nah, kalau terkait garis ini ada yang sejajar, bersilangan, tegak lurus, dan bertolak belakang. Sesuai contoh. Untuk sudut sendiri, ada lancip, ada siku-siku, dan tumpul. Di soal latihan ini, Ustadz tidak masukkan contoh, tapi insya Allah di ujiannya saya keluarkan contoh. Karena gampang, jadi saya nggak bahas ya. Contohnya kayak gini, nanti soal ujiannya. 70 derajat termasuk dari jenis sudut apa gitu. Jadi jawabannya lancip berarti. Kalau 120 derajat jawabannya tumpul. Tapi nggak dibahas di soal video ini karena biar lebih mudah gitu. Yang penting-penting aja yang dibahas Sastio. Terus ada hubungan antar sudut lagi. Di sini ada berpenyiku, berpelurus, bertolak belakang. Berpenyiku, siku-siku jumlahnya 90 derajat. Berpelurus, lurus atau bersuplemen jumlahnya 180 derajat. Bertolak belakang sudutnya sama besar. Nah, ini ada hubungannya, nanti dibaca-baca. Untuk video ini agak lain daripada sebelumnya karena ada materinya ya. Nanti filenya juga dikirimkan Sastio, dipelajari betul sehingga bisa maksimal 100 semuanya. Amin. Kita langsung gaskan soal nomor pertama nih teman-teman. Garis itu terbentuk tepat dari berapa titik sih? Jawabannya dua. Sekali lagi jawabannya dua. Berikutnya, hubungan antar garis kecuali berarti yang salah. Maka jawabannya yang E. E ini adalah contoh hubungan antar sudut. Nomor tiga, berikut ini hubungan antar sudut kecuali lagi berarti yang salah. Nah, di sini menarik bahwa tiga ini E, yaitu adalah semua benar jawaban di atas, gitu ya. Berikutnya nomor 4. Nah, berdasar gambar tersebut, besar sudut CBD, maka ini kan berpenyiku. Harus 90 jumlahnya. Nah, udah ada 65 nih. Kalau yang cerdas itu langsung kebayang aja. Dia adalah 25 derajat. Nah, di sini tinggal ditulisin aja 25 derajat. Kalau yang cerdas ya. Kenapa? Karena udah kebayang aja berapa angkanya yang bisa dijadiin 90 derajat. Nah, kalau yang belum kebayang berarti ya 90 dikurangi 65. Kenapa dikurangi 65? Karena berpenyiku. Seperti ini. Sama juga hasilnya 25. Sesuaikan kemampuan aja. A, B, C, D-nya belum saat edit kelihatannya. Jadi intinya soal ini jawabannya 25 derajat. Kita lanjutkan bosku untuk soal berikutnya. Nomor 5. Nah, nomor 5 ini juga berpenyiku. Jadi kalau ditambah harus 90 derajat gitu. Nah, sehingga di sini, nah ini set edit lagi ya, bukan 9, di sini 90 derajat harusnya. Sehingga nanti bisa diketemukan jawaban yang pas gitu ya. Oke. Nah, ini diedit juga nanti. Nah, yang ini sudut ROP. ROP ini yang 6X.
Yang ROP itu 2X, yang ROH 6X. Maka kalau nyari ROP-nya berapa? Simple saja sebenarnya, dibantu sedikit sama Sastio. ROP-nya 2X. Nah, kita ini tahu 8X itu senilai dengan 90 gitu. Maka kalau langsung ya 2X per semuanya 8X dicoret, nah, berarti 1/4 dari 90. Nanti hasilnya koma dan sebagainya nggak penting juga. Yang penting tahu caranya gitu ya. Nah, berikutnya nomor 8 nih teman-teman. Gampang banget. Tinggal milih mana yang pas, yang kongruen. Ini semuanya kongruen contohnya. Bentuknya sama, ukurannya sama. Diputer-puter ya sama sebenarnya. Ini contoh segi 4 yang kongruen. Bentuknya sama, ukurannya sama. Nomor 10 sama persis nanti pertanyaannya. Intinya kalian dekatkan belajar apapun tuh manfaatnya apa sih dalam kehidupan. Nah, kekongruenan segitiga dan segi 4 ini dalam pembuatan barang-barang ukurannya yang bentuknya sama. Jendela, roda, ban, dan lain-lain. Ya. Nomor 11 harus menguasai teori pasangan sudut dalam. Ya, ini sudut yang sehadap posisinya sama, berarti A1 sama B1. Berikutnya dalam berseberangan, berarti A2, B4 sesuai pilihan ganda. Kalau yang 13 luar sepihak, berarti A1 sama B2. Materinya udah ada, tinggal dibaca-baca aja. Terus berikutnya bertolak belakang. Nah, ini yang harus fokus teliti. Bertolak belakang kayak kamu punya teman sama kamu punggung-punggungan. Nah, itu adalah B1 dan B3 contohnya di sini. Nah, untuk soal nomor 15 ini menarik. Jadi ada dua ilmu, ilmu bersuplemen dan ilmu segitiga. Suplemen dijumlahkan 180 derajat, segitiga juga 180 derajat. Jadi di sini sudah jelas nih keterangannya bagaimana mengerjakannya dan seterusnya. Sehingga bisa maksimal nanti ketemu X-nya berapa, tapi yang dicari bukan X tuh ya. Yang dicari adalah sesuai dengan itu ada sudut KLM gitu. Maka karena yang dicari LKM, sekali lagi yang dicari LKM sesuai dengan ilustrasi yang dibuat Sastio, bahasanya LKM itu adalah 160 dikurangi 6X. Dari mananya udah jelas dituliskan. Nah, sehingga X-nya disubstitusi nih teman-teman. 6 kalinya 15 jadinya 90, maka LKM-nya jadinya 70. Nah, dengan cara yang sama cari KLM. Nah, gitu. Untuk nomor 17, nanti intinya sama ini ya, syarat segi 4 itu ukuran sama, bentuknya sama. Nah, ini nomor 18, itu adalah dua sudut yang bersuplemen. Kalau ditambahin 180 derajat. Nah, sudah diilustrasikan ketemunya X ini 31, tapi yang dicari bukan X. Tapi KLN untuk soal ini. Maka KLN-nya adalah 3X tambah 13. Disubstitusi itu nilai X-nya 31. Sehingga dapatkan nilai KLN-nya 104, bro. Nah, yang terakhir dicari MN dengan cara yang sama. Nah, untuk soal penutup syarat kongruens segitiga terdapat 3 jenis berikut kecuali, maka yang jawabannya D. Simple saja. Semoga pembahasan soal ini bisa menguasai materi soalnya dan sampai jumpa di session 3. Semoga dapat 100 semuanya. Amin ya rabbal alamin.